Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 19 Desember 2023. 19 Desember 2023. Perjalanan kali ini yang akan kita tuju adalah Desa Tresnorejo, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Selatan. Di tanggal ini kita lihat, kita melalui, sebelum kita ke Tresnorejo, kita akan ambil jalan, yaitu Jalan Paguyangan. Dari Jalan Paguyangan atau Jalan Petanahan Paguyangan ya. Dari kota Petanahan kita ke utara melalui Jalan Paguyangan. Kemudian di Dusun Wungu kita nanti akan belok ke kiri atau belok ke barat. Dan kita bisa saksikan ini di tanggal 19 areal persawahan tampak tergenang oleh air. Kondisi irigasi debitnya sangat kecil ya. Dan di sebelah kiri jalan belum ada aktivitas pertanaman, kecuali hanya 10% saja di tanggal 19 ini ya. Di tanggal 19 pergerakan pertanaman masih minim. Artinya mungkin menunggu air atau menunggu benih. Dan kita untuk Wungu ini, Dusun Wungu yang akan menjadi pintu gerbang masuk ke Desa Tresnorejo ini ditandai, ada tandanya, yaitu Kantor Penyuluhan Pertanian Lapangan atau PPL ya. Ini kondisi di tanggal 19 irigasi 19 Desember 2023. Kondisi irigasi di depan kantor Balai Penyuluhan Pertanian Lapangan ini, atau apa itu ya, di Kecamatan Petanahan. Ini gedung ini atau bangunan kantor ini sebagai tanda untuk masuk ke Desa Tresnorejo. Kalau ini sih bukan masuk wilayah Tresnorejo, tapi nanti di pertigaan kantor Balai Penyuluhan Lapangan ini ya, dari sini, dari pertigaan ini kita ke kiri ke arah masuk ke arah barat. Nah, di situ kita bisa masuk ke Desa Tresnorejo yang sekitar 200 meter atau 300 meter dari bibir jalan raya. Ini masih Desa Karangduwur sepertinya ya. Ini masih Desa Karangduwur. Nah, sayup-sayup di depan sana nanti ada pintu gerbang masuk Desa Tresnorejo. Baiklah, di tanggal 19 Desember 2023 ini kita akan lihat penampakan visual tentang kondisi persawahan. Inilah yang akan kita jadikan materi pada video kali ini, tentang bagaimana kondisi persawahan di tanggal 19 Desember 2023, yakni tidak ada aktivitas pertanaman, jadi masih aktivitas penggemburan sawah tanah ya, supaya siap untuk ditanami sembari menunggu datangnya air ya, baik itu dari air hujan. Dan itu ada sayup-sayup di depan saya tampak ya, ada tempat persebaran benih. Dan inilah pintu gerbang masuk ke Desa Tresnorejo. Selamat datang Desa Tresnorejo. Ini pintu gerbangnya, dan di situ untuk masuk pertama kali kita menemui dusun, namanya Dusun Celepok ya. Jadi Desa Tresnorejo itu terbagi menjadi beberapa dusun atau dukuh, antara lain Celepok, Terban Lor, Terban Kidul, kemudian Pejaten. Ya, ini kita sudah masuk di Dusun Celepok, Desa Tresnorejo, dan kita saksikan bagaimana kondisi persawahan di tanggal 19 Desember 2023. Dan ternyata belum ada pergerakan pertanaman padi. Berarti di Desa Tresnorejo di tanggal 19 Desember juga sama dengan desa-desa lainnya di Kabupaten Selatan mengalami ketertundaan musim tanam ya. Inilah kita melaju di jalan desa yang sudah beraspal,
tepatnya di Dusun Cilepok, desanya Tresnorejo, kecamatannya Petanahan, kabupatennya Kebumen. Kita akan lihat bagaimana kondisi areal persawahan lainnya. Kita masih melaju ke arah barat, membelah Dusun Cilepok, desanya Desa Tresnorejo, kecamatan Petanahan, yang mana jalan ini sudah beraspal dan ya kualitasnya bagus ya. Mungkin teman-teman pemirsa semua ada yang berasal dari sini, ada yang pernah melewati daerah sini atau punya masa kecil kenangan di sini. Ya, nanti di depan ada pertigaan, tapi kita ini pertigaan ya. Nanti kita akan tetap ke ini. Nah, ini pertigaan yang ke Terban. Kalau ini kan Desa Cilepok, kita akan bablas terus. Bagaimana, apakah ada jalan? Ya, ini ada jalan nanti. Kalau kita lurus, kemudian belok kiri, belok kanan, akan sampai di Dusun Cangkringan, Desa Tambaharjo. Ya, inilah kondisi areal persawahan di Desa Tresnorejo. Belum ada aktivitas yang kita lihat itu gerumbul di depan itu adalah desa Dusun Cangkringan. Kita lihat itu di depan sana itu adalah Dusun Cangkringan, masuknya Desa Tambaharjo. Ya, inilah kondisi persawahan, areal persawahan yang masih belum juga tertanami di tanggal 19 karena memang menunggu air ya, bantuan air, karena mungkin kalau warga desa sini belum terbiasa dengan manja ya. Manja itu adalah aktivitas menanam padi tanpa menggunakan air, jadi hanya diblusukkan saja ke dalam tanah kemudian diuruki. Dari pertigaan sini kita akan ke kanan ya, atau ke selatan. Di Dusun Cilepok ini ada balai desanya, ada balai desa, ada masjid juga, beberapa surau atau langgar, dan ada SMA Negeri Petanahan. Inilah balai desa Tresnorejo berada di Dusun Cilepok. Dan di sebelah selatan dari balai desa ini adalah persawahan Tresnorejo. Itu ada tulisannya Tresnorejo ya. Ini ada PAM-nya juga. Ini persawahan di selatan balai desa Tresnorejo atau di selatan Cilepok. Dan itu juga di pertigaan sini di baratnya ada kuburan juga. Tapi kita akan melihat tentang bagaimana kondisi areal pertanian sawah, areal sawah di tanggal 19 Desember 2023, yang mana di tahun-tahun yang lalu tanggal-tanggal ini adalah sudah memasuki usia 50 hari tanam di tahun-tahun lalu ya. Tapi di tahun 2023 karena tiadanya hujan, artinya curah hujan yang cukup sedikit dan hampir-hampir seperti kemarau di bulan Desember ini. Sepertinya turun hujan, alhamdulillah turun ya. Di bulan November itu sekitar 15 kali atau 15 hari, kemudian di bulan Desember hanya sekitar 2 kali atau 3 kali. Dan dari perempatan ini, perempatan irigasi Cilepok ini, kita ke arah selatan ke Desa Dusun Terban. Ya, ini irigasi yang terus kalau ke barat itu sampai ke selatan Bugel atau selatan Cangkringan, atau irigasi di utaranya sawah Desa Arjowinangun ya. Jadi ini kondisi jalan setapak yang sudah dicor yang berada di sebelah utara aliran irigasi. Dan ini adalah kucing yang sehabis berburu tikus, karena luar biasa tikus, dan beberapa kasus
persawahan itu ludes oleh tikus setelah diadakan kerobokan ya. Jadi kerobokan biasanya dimulai dari tepian sawah yang berada di dekat desa. Tapi itu pun hanya satu hari ya. Jadi tidak bisa menyeluruh kerobokan tikusnya, sehingga menyisakan tikus-tikus lain dan mereka melakukan perusakan di sawah-sawah yang jauh dari pedesaan. Oke, baiklah, kita masih melihat visual tentang areal persawahan. Kontras sekali yang berada di sebelah kiri dan di kanan. Kemungkinan karena faktor kerendahan dan ketinggian permukaan tanah sawah ya mungkin ya, sehingga yang di sebelah kiri terendam air atau di sebelah timur jalan terendam air, dan di sebelah barat ya tampak airnya cukup minim. Nah, inilah kondisi pohon yang sudah memiliki bunga muncul. Nah, ini saya tidak tahu ini ada pohon apa, apakah ini termasuk pohon sengon atau pohon albasiah. Baiklah, kita akan lurus. Ini sudah memasuki dusun Paterban Lor. Jadi Terban itu menjadi dua. Paterban Lor yang memiliki gedung SD Tresnorejo. Jadi di dusun Paterban Lor ini, kalau saya menyebut itu Paterban Lor ya, seharusnya memang tidak ada Paterban Lor atau tidak ada Paterban Kidul, tapi saya itu hanya istilah saya saja. Karena memang Paterban Lor itu, antara Paterban Lor dan Kidul itu memang terbatasi oleh sawah, terpisah oleh sawah. Posisi saya berada di dusun Paterban dan melaju di jalan desa ini yang sudah beraspal menuju ke arah barat. Ini SD-nya, SD Tresnorejo, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Kita melaju dari SD ini ke arah barat. Yang akan kita lihat adalah bagaimana kondisi areal persawahannya ya di tanggal ini. Mungkin bisa menjadi pembanding di tahun-tahun yang lalu dan di tahun-tahun yang akan datang. Dan kita memiliki dokumentasi bagaimana kondisi areal persawahan Tresnorejo, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen di tanggal 19 Desember 2023. Ternyata masih sama. Ini di dusun Paterban juga sayup-sayup, nampak belum ada aktivitas pertanaman ya, mungkin baru 10%-nya saja. Kita ke utara melalui jalan setapak atau jalan untuk tempat ngirim wong tandur atau jalan traktor ini ya. Iya. Oke, ternyata jalannya buntu di sini. Bagi yang Anda ingin naik mobil, jangan coba-coba mengikuti jejak arah saya ini. Nanti jenengan bisa kebablasan dan melewati buntu ini. Kita balik lagi, kita sudah menelusuri jalan setapak di dusun Paterban. Paterban kalau komplitnya Paterban, tapi orang menyebutnya Terban. Nanti juga ada dusun Pejaten, tapi orang menyebutnya Jaten, ya biasalah. Ya, sawarga itu kan punya untuk memudahkan. Ya, kita akan komunikasi itu kan intinya adalah kemudahan di dalam menyampaikan pesan. Yang jelas komunikasi itu yang menggunakan bahasa itu adalah bagaimana pesan itu kan bisa diterima. Yang penting pesan diterima dan efektif, efisien. Wong sing dijak komunikasi mudeng kan begitu. Tapi kan kemudian terganjal oleh aturan yang baku lah inilah. Nah, yang baku itu kan pada bahasa resmi atau pada tulisan resmi. Kalau untuk komunikatif ya kalau yang untuk komunikatif ya yang penting bisa tersampaikan pesannya. Oke, dari timur SD ada jalan setapak kecil, kita menuju ke selatan, kita mengikuti pagar SD ini, kita mubeng, kita
berkeliling. Oke, kita berada di selatan SD. Di sini kita ke arah kiri atau ke arah selatan. Nah, itu yang Anda lihat di depan itu yang terbatasi oleh sawah itu adalah Paterban Kidul. Kita akan menuju ke sana melewati Paterban Kidul. Ini posisi di tanggal 19 Desember 2023. Beberapa warga memang sedang menanam ya di tanggal ini, dan mungkin ini karena dusun Pejaten ya, betul. Desa Tresnorejo ini karena memiliki bendungan yang membendung Kali Salak, yang mana ketika di bendung ini air meludak dan diarahkan melalui kanal-kanal atau got-got atau saluran air menuju sawah, sehingga tidak aneh maka aktivitas persawahan di sini lebih cepat, lebih dahulu karena lebih terkena air dulu ya, sehingga bisa ada agenda kapan mau kontraktor, kapan membajak sawah, kapan mulai, itu bisa dilakukan karena memiliki peran bisa membentuk aliran air. Nah, sebetulnya Kali Salak ini adalah saluran air pembuangan. Jadi hujan aliran dari mana-mana, entah itu dari air hujan, dari air kiriman dari gunung atau dari sungai di sana-sana, salah satunya nanti akan dibuang memasuki dusun Salak ini. Inilah kondisi sungai Salak yang sudah meludak ya, karena dan airnya tenang karena memang dibentuk. Airnya tenang. Kita akan lihat sebentar saja bendungan ini. Kita sudah memasuki dusun Pejaten. Jadi di sebelah kiri sungai ini dusun Pejaten, di sebelah kanan sungai ini adalah dusun Paterban Kidul. Ini adalah jalan setapak di pinggir kali, yang mana di depan saya nanti ini ya sekitar 100 meter di depan saya ada bendungan, namanya Bendungan Jaten atau Bendungan Tresnorejo lah, karena menyesuaikan dengan nama tempatnya atau nama desanya. Dan fungsinya sangat luar biasa, pengaruhnya positif sekali bagi kehidupan warga, sehingga warga bisa mengatur air. Dan ketika air sudah tidak digunakan, maka bendungan ini akan dilepaskan. Inilah bendungannya, Bendungan Tresnorejo, yang memiliki fungsi positif untuk pergerakan pertanian, dan baik itu nanti pembajakan, pentraktoran sawah, penanaman dan sebagainya. Kita habiskan dusun Pejaten ya, kita masih ke arah barat melalui selatan sungai ya. Ini adalah masih seperti dulu, penuh rimbunan pohon-pohon pisang di kanan kiri ya. Kita memasuki ruang-ruang dusun Pejaten. Nah, ini jalan setapaknya. Kita akan muter balik ya, maaf kalau visual agak goyang-goyang karena memang ini jalan setapak ya di pedesaan. Ini Masjid Pejaten atau Masjid Tresnorejo. Ini adalah penampakan alam di dusun Tresnorejo atau di desa Tresnorejo, dusunnya Pejaten. Jalan ini tadinya aspal, tapi karena sudah lama sekali tidak aspal ya, kondisinya 40% ya. Gini ya, kita akan menuju nanti yang akan kita tuju. Kita sedang berada di dusun Pejaten, desa Tresnorejo, tanggal 19 Desember 2023, dan kita akan lihat visual tentang areal persawahan di timur dusun Jaten, atau tepatnya di Bojong ya. Saya tidak tahu apakah nanti dusun Bojong di depan sana itu masuk desa Tresnorejo apa desa Kwangunan ya, karena
kalau diambil garis lurus bojong ini harusnya, nah ini nih ya, di depan ini nih gerombol ini sudah bojong, ini bojong, ini dia namanya dusun bojong ya, atau padon atau bojong, kayaknya bojong ya, bojong. Dan ini kalau ditarik garis dari arah selatan dari desa Kongunan, masuknya masih desa Kongunan, dan di sebelah timur sana adalah dusun Karangjambe yang masuknya desa Kongunan. Dan ini jalannya juga kemungkinan besar masih jalan Kongunan, termasuk sawahnya ini. Dan kita ada lihat ya visual pembajakan atau penraktoran sawah di sini ya. Inilah kondisi daerah sekitar Tresnorejo ya. Ini salah satu tukang traktor yang sedang melakukan aktivitasnya. Kalau di areal perusahaan ini mungkin relatif rendah ya, terlihat dari banyaknya air yang menggenang sehingga rembesan atau aliran gorong-gorong dari sungai bisa mengalir ke sini. Dan kita akan lihat bagaimana penampakan sungainya ya. Ternyata sungai juga akibat pembendungan di bendungan Pejaten tadi ya, bisa mengairi sawah-sawah di sekitar Karangjambe dan Bojong ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.